dan ini sangat seksi. Seksinya karena banyak sekali persoalan yang muncul. Salah satu yang mempengaruhi faktor determinan di dalam riset ini adalah faktor budaya. Bagaimana sebetulnya budaya yang apakah pro layanan publik atau tidak kepada layanan publik? Saatnya penguji eksternal. Penguji eksternal ini adalah guru besar di administrasi publik. Dan kita bahagia karena beliau adalah alumni S3 Administrasi Publik, program Prasetyaan UNM. Yang saat ini beliau adalah Rektor Universitas Tuan Prima Galatung, atau lebih keren dipanggil Uniprima, yang berkantor pusat di Sengkang, Kabupaten Wajo. Dengan segala hormat, kami undang Bapak Profesor Dr. Imran Ismail, Magister Sains. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan SIDA yang saya hormati, promotor dan para penguji internal, sangat bahagia serta hadirin, khususnya Promovendus Pak Ihsan Nursid. Ya, Saya sampaikan selamat Pak, bisa sampai di tahap ini. Kasih. Penelitian Pak Promovendus ini sangat menarik dan menantang sebetulnya, yaitu soal pengelolaan dana desa. Tadi disebutkan Prof. Rifdan ini sangat seksi. Seksinya karena banyak sekali persoalan yang muncul. Data dari Kementerian Desa itu sekitar 11.000 lebih masalah yang di Indonesia dari pemerintahan desa. Yang menarik saya, Promovendus ini mampu menggali melalui riset disertasi pengelolaan dana desa yang pro layanan publik di Bacan. Pertanyaan saya, di sana ada budaya tadi, salah satu yang mempengaruhi faktor determinan di dalam riset ini adalah faktor budaya. Bagaimana sebetulnya budaya yang apakah pro layanan publik atau tidak kepada layanan publik? Bisa dijelaskan? Silakan Pak Ihsan. Siap, Tabe. Terima kasih Mahaguru terpelajar Bapak Profesor Dr. Imran Ismail yang telah memberikan pertanyaannya. Setelah saya coba untuk menjawabnya. Baik, salah satu faktor determinan pengelolaan dana desa di Kecamatan Bacan, di 14 desa itu memang ada faktor yang mempengaruhi adalah dimensi budaya. Salah satunya ada berapa faktor, sumber daya manusia, kemudian faktor-faktor lain, tapi yang menjadi penting di sini adalah faktor budaya. Memang kalau kita lihat soal sumber daya manusia, ya memang betul bahwa rata-rata pemerintahan desa yang ada di luar kecamatan, ibu kota Kecamatan Bacan itu memang staf pemerintah desanya itu masih di bawah pendidikannya. Ada yang SMP, ada SMA, dan tidak banyak sarjana. Yang kemudian itu juga sangat mempengaruhi. Tapi kalau lihat dari faktor budaya, memang di sana ada istilah
tarafaduli atau tarakelesan. Itu yang kemudian sangat mempengaruhi, karena memang rata-rata proses pengelolaan dana desa ini kan masyarakat berpikir bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dana desa itu ada anggarannya, sehingga ini kemudian tidak perlu lagi partisipasi atau gotong royong masyarakat untuk sama-sama dengan pemerintah desa melakukan pekerjaan pembangunan yang ada di desa. Jadi mereka seperti itu, mungkin karena persoalan faktor budaya tidak peduli atau tidak kalesang itu, atau faktor-faktor X yang lain yang kemudian melekat di pemerintah desa. Misalnya tidak transparansi, ya tidak terbuka, itu yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak punya keinginan besar untuk sama-sama dengan pemerintah desa melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang menurut peneliti bahwa mestinya pemerintah desa harus berjiwa besar menyampaikan informasi dari tahapan pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Mungkin demikian Pak Prof. Saya kembalikan. Ya. Bagus sekali penjelasannya Pak Iksan. Kita ingin mengetahui satu lagi Pak Iksan, apa sebetulnya novelty-nya dari riset ini? Ini yang perlu supaya kita bisa tahu, inilah menjadi kunci dari disertasi Pak Iksan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Guru Maha Terpelajar. Novelty penelitian ini ada dua yang saya sampaikan. Itu yang pertama adalah bagi kepala-kepala desa, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam proses perencanaan dana desa harus bisa memastikan ada 4P, yaitu perencanaan tata ruang wilayah, penataan administrasi desa, penataan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat desa, kemudian keempat penataan ekonomi berbasis potensi masyarakat desa yang disebut dengan badan usaha milik desa atau BUMDes. Untuk bagi dinas teknis, camat dan sebagainya, itu dalam hal melakukan evaluasi monitoring, itu 4T juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah tertib administrasi, kemudian tertib sosial, tertib hukum, dan tertib politik. Itu yang kemudian harus dilaksanakan oleh 3 komponen tadi. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Saya kembalikan pimpinan sidang. Terima kasih Pak Wadir. Oke, Bapak Profesor Dr. Imran Ismail MC. Uni Prima.